Banyak orang yang gitu. sales, tim lapangan atau sales itu salah paham. Mereka merasa kantor tuh tahu ke semua. Ini bukan aplikasi spying untuk kehidupannya dia di monitor bukan. terus, enggak ya? Aplikasi ini hanya bisa nge-track apakah tugas yang diberikan oleh kantor Sudah itu dikerjakan atau tidak. Berdasarkan validasi lokasi tadi ya. Lokasi, foto, dan tanda tangan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara kita ngeteh ya. Langsung saja kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sudah mandi tentunya. Ini adalah Mas Reza ya, Mas Reza. Monggo diperkenalkan Mas Reza ini sebagai apa terutama di Gama Tekno ya. Di luar nggak usah diceritakan, nggak apa-apa. Ya, nama saya Muhammad Reza. Saya di Gama Tekno sebagai product owner. Beberapa produk sebenarnya, cuman sini aja nggak apa? salah satunya adalah Pakaryo. Oke, Pakaryo ya. Berarti acara kita hari ini disponsori sama Pakaryo ID. Pakaryo. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Pakaryo, sebenarnya kisi-kisinya hari ini kita tuh akan membahas apa sih sebenarnya? Apakah di apa namanya sales marketing, terus kemudian apakah kita akan membahas teknis aplikasinya atau membahas apa sebenarnya? Lebih kepada ini sih, lebih kepada membahas soal Pakaryo itu sendiri, yang mana aplikasi itu memang digunakan untuk tim lapangan, dan membahas tim lapangannya itu sendiri di kondisi saat ini sebenarnya. Oh, kondisi saat ini maksudnya kondisi pandemi. Kondisi pandemi. Ya, kan saat ini kan kondisi pandemi, banyak PSBB, tim lapangan jarang ada yang jalan. Nah, itu tuh kondisinya seperti apa sih, dan bagaimana sih Pakaryo ini bisa jadi bantuan untuk mereka yang nggak bisa pergi kemana-mana gitu loh. Oke, nah itu menarik ya, karena tim sales atau tim lapangan ya, tim lapangan itu kan identik dengan mobilitas yang tinggi. Ya. Nah, ketika di pandemi seperti ini, aplikasi itu masih bisa dipakai? Masih bisa, karena Pakaryo itu memang salah satu fiturnya itu pertama sih memang untuk tracking pergerakan tim lapangan, tapi itu cuma salah satu fitur. Salah satu fitur besarnya adalah fitur pelaporan, yang mana itu bisa mempermudah anggota tim lapangan untuk melaporkannya secara simple dan tertata. Sorry ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke Pakaryo itu sendiri, kita berangkat dari sebenarnya permasalahan sendiri yang diangkat, kenapa dulu Pakaryo ini bisa di-develop atau bisa dikembangkan, itu masalah utama yang mau diselesaikan oleh Pakaryo itu apa sih? Jadi ceritanya dulu waktu pengembangan pertama itu Pakaryo itu kita itu sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa bank, baik itu ada yang BPR, ada yang bank BPD, yang mana dan mereka tuh meng-highlight salah satu kasus yang mana ada beberapa bahkan ribuan mungkin kredit macet yang nilainya bisa ratusan M itu terjadi karena surveyor yang konon katanya berangkat ke tempat orang yang mau mengambil kredit itu nggak berangkat. Oh gitu. Cuman jadi nggak bisa dideteksi sama atasan gitu ya? Enggak, jadi cuman dia nggak berangkat, nelpon aja, bener orangnya itu, ya sudah, kredit itu cair. Sementara dalam kredit itu kan ada tata aturan tertentu, yang mana kita harus tahu rumahnya di mana, pekerjaannya apa dan sebagainya, yang mana itu untuk background check-nya dia. Dan ternyata background check itu banyak yang dipalsukan karena ternyata orangnya itu nggak pernah ketemu. Oke, jadi dulu awalnya validasinya adalah di tempat di bank ya, di bank banyak kredit yang macet, terus kemudian tim lapangan itu bilangnya mau ketemu nasabah, tapi ternyata di Warmindo misalnya cuma telepon doang. Cuma telepon doang. Jadi itu yang salah satu penyebabnya kenapa perlu untuk dibikin aplikasi Pakaryo ini ya. Iya, aplikasi itu untuk membuktikan, bukan membuktikan sih lebih tepatnya, tapi untuk ngecek atau ngetrack apakah surveyor ini saat mengumpulkan berkas itu beneran nggak sih ketemu sama orangnya, buktinya apa, di mana, tidak harus ke rumahnya sebenarnya. Nah,
Menarik nih. Lebih pasnya aplikasi ini tuh dipakai oleh siapa? Apakah cuma sales marketing saja yang di lapangan atau gimana? Sebenarnya awalnya kita kembangkan untuk surveyor itu, cuman seiring berjalannya waktu beberapa ada yang pakai, ternyata itu bisa kita combine. Akhirnya untuk saat ini Pakario itu sebenarnya cocok untuk tetap surveyor, tetap cocok. Sales and marketing terutama untuk corporate sales. Kalau untuk retail, sales retail itu agak kurang cocok karena mereka bukan based on client tapi based on keluar dan nyari gitu. Kalau based on client itu cocok. Terus satu lagi itu cocok ke bidang-bidang perusahaan pelayanan, misalnya contohnya seperti building maintenance misalnya. Itu sangat cocok karena misalnya Mas Danang ditugaskan ke gedung apa untuk ngapain. Nah, itu akan berarti ini ya, berarti aplikasi ini sebenarnya adalah untuk memfasilitasi tracking terhadap pekerjaan-pekerjaan tim di lapangan gitu ya. Bukan basicnya adalah tadi basicnya by client bukan, tapi lebih ke bukan retail, basicnya bukan justru retail, by gitu client. Ya. Nah, tadi sudah ngobrol tentang surveyor ya. Tadi ngobrol tentang surveyor, terus kemudian banyak marketing sales ya sebutannya. Sales yang di lapangan itu ternyata tidak menuju ke tempat yang seharusnya dia tuju di nasabah. Nah, itu satu ya. Dua, apalagi nih? Misalnya dalam aktivitas sehari-hari kan mungkin banyak tim sales, terutama teman-teman di rumah misalnya yang ini bekerja sebagai sales atau kemudian sebagai manajer marketing. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipalsukan kalau tidak menggunakan aplikasi. Misalnya saya ngakunya sedang di pasar Beringharjo nih, ternyata ya tadi di masjid misalnya sambil nunggu waktu selesai. Nah, itu apakah hal-hal itu juga? Kalau pakai Pakario udah kita pikirin sih. Yang pertama itu di situ ada yang namanya kita punya sistem check in check out berdasarkan area. Jadi misalnya si A ini kita tugaskan ke area A, ke area C misalnya. Dia nggak bisa check in atau check out meeting kalau tidak di area C. Oh gitu. Jadi sebelum tim lapangan itu berangkat, misalnya pagi setelah meeting ya gitu bikin yel-yel gitu misalnya. Terus keluar, tapi sebelum keluar itu sudah ini dulu ya. Udah ditugaskan misalnya dulu. Mas Reza hari ini ke Pasar Kembang misalnya kemana misalnya kemana gitu sudah ditentukan ya. Nanti ketika Mas Reza sampai ke pasar itu baru tadi aku bisa ngeklik, baru bisa ngeklik. mulai. Oh gitu. Kalau nggak di sana diklik nggak bisa. Itu berdasarkan GPS. Nah itu kalau pakai aplikasi ya, sekarang teknologi sekarang kan nggak bisa, ya susah lah. Maksudnya apakah bisa dioprek-oprek dengan aplikasi fake GPS atau kalau misalnya dari fake GPS ada beberapa ya. Beberapa nggak bisa. Dan beberapa memang masih ada yang bisa sih. Dan itu masih kita ini. Tapi beberapa nggak bisa. Mayoritas nggak bisa sih pakai fake Jadi GPS. secara umum nih bisa dikatakan dengan satu kalimat Pakario ini aplikasi apa dan untuk apa? Secara padat aja. Pakario itu aplikasi kalau secara padat panjang soalnya. Iya secara agak panjang nggak apa-apa. Pakario itu aplikasi field team management sebenarnya. Field team management ya. Manajemen tim lapangan. Jadi memanage lokasinya, memanage laporannya, memanage tugas-tugasnya itu bisa pakai Pakario. Gitu. Jadi ini Pakario adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage segala macam untuk tim lapangan ya, khususnya itu. Nah, berangkat dari permasalahan tadi, sepertinya mungkin teman-teman sales dan teman lapangan ini mungkin sampai sekarang ini masih bermacam-macam dalam hal reporting ya, terutama untuk reporting ke atasan. Nah, atasan ini juga perlu suatu mekanisme yang pas untuk anak buahnya, biar ketika dia benar-benar bekerja di lapangan, si manajer itu benar-benar tahu ya. Nah, secara konvensional tuh sekarang apa sih yang report yang konvensional sering dilakukan oleh teman-teman sales sekarang tuh ada apa aja sih yang masih dipakai sampai sekarang tuh seperti apa? Ya kalau yang paling basic sih Excel ya. Excel ya. Itu yang udah agak modern bahkan.
Bahkan kalau di validasi timnya Pak Karyo dulu di banyak BPR, koperasi atau bahkan salah satu bank terbesar di Jogja sekalipun itu mereka masih pakai buku keris. Tahu nggak sih buku keris itu loh? Oh, yang ada batik-batiknya itu ada ya? batik-batiknya. Oh, Dia iya, nulis iya, di situ kemana aja, ketemu siapa, di mana, ngapain, itu ditulisnya di situ kayak absen manual kayak gitu. Nanti direkap lagi, dimasukin Excel. Jadi itu pun sebenarnya manajer juga nggak tahu ya, dia beneran pergi ke sana nggak? Iya, nggak tahu buktinya apa kalau dia ke sana. Makanya banyak kasus terjadi kayak yang di permasalahan pertama, banyak yang ternyata kenapa kok kreditnya macet setelah di track ternyata loh ini nggak pernah didatengin orangnya. Kayak gitu. Oke, itu satu ya, pakai buku keris tadi dicatat ya buku keris. Ya, yang kedua apa nih? Yang Excel itu. Koordinasi, maksudnya koordinasi tim WhatsApp lapangan sama paling. ini. Oh, WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, itu kira-kira kalau kita masih pakai WhatsApp, kendalanya apa? Ya, sebenarnya kalau kita masih pakai WhatsApp, kalau dibilang kendala atau enggak itu kan teknologi juga ya. Iya, tapi gini. Kalau pakai WhatsApp nih, ngobrol di WhatsApp misalnya kamu ke sana ke sini terus habis itu mungkin bisa share foto terus habis itu secara reporting, secara apa terpisah tetepan. Oh, tetap terpisah ya. Pakai Excel. Oh, jadi dia masih 2 kali ini ya, iya, masih dua kali kerja ya. Nanti pakai Excel diupload di WhatsApp-nya, habis itu di-download sama manajernya. Terus untuk validasi dia ada di mana juga nggak ketahuan ya kalau paling cuma ya? bisa itulah share log di WhatsApp kan bisa tuh. Oh iya, tapi kan itu beberapa menit doang. Kayak 10 menit paling atau 5 menit. Habis itu dia pindah nggak ketahuan kan kemana. Oh, I see. Apalagi kalau misalnya reportingnya itu di grup misalnya, di grup dan nanti kelewat. Ya misalnya oke lah kalau teman marketingnya timnya cuma ada 1-2 mungkin masih bisa dipantau lah. Kalau 50? Kalau 100 nah, susah. Gimana lah kalau mantau ya kan? Iya susah. Nah, jadi kurang lebihnya Pak Karyo itu aplikasi untuk mengelola, manajemen pekerjaan dari tim sales dan lapangan tadi. Iya, manage tim lapangan. Jadi semua aktivitasnya, semua kinerjanya, semua laporannya itu bisa jadi dalam satu aplikasi. Biar pihak kantor siapapun itu, entah itu manajer atau CEO-nya sekalipun, itu tahu. Oke, berarti untuk tim sales di lapangan yang sering belok ke warung atau kemana ini nggak cocok buat mereka berarti. Ini rada bahaya. Ya, jadi kalau yang nonton ini teman-teman sales yang seperti itu jangan dikasih bisa. Tahu. Kan sebenarnya tetap bisa aja kalau mereka mau. Kan gini, misalnya aku ditugaskan ke Pasar Kembang tadi dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Terus ada tugas lagi jam 2, kan aku punya spare 2 jam, aku nggak bisa di-track, itu tuh nggak selalu di-track loh. Banyak orang yang sales, tim lapangan atau sales itu salah paham, mereka merasa kantor tuh tahu ke semua. Oh, ini bukan aplikasi spying untuk kehidupannya dia di monitor terus enggak ya? Aplikasi ini hanya bisa nge-track apakah tugas yang diberikan oleh kantor sudah dikerjakan atau tidak. Berdasarkan validasi lokasi tadi ya. Lokasi, foto, dan tanda tangan digital. Masalah tanda tangan digital berarti misalnya saya sales, ketemu nasabah saya di sana, terus kemudian kalau udah selesai foto lokasinya, terus kemudian dia tanda tangan langsung di situ atau gimana? Iya, tapi itu nggak wajib sih. Kalau memang untuk membuktikan. Kalau memang dibutuhkan ya monggo silakan gitu ya. Udah ada fieldnya di situ. Oke, kembali ke yang tadi ya. Ini bukan aplikasi untuk meneror atau atau memata-matai seorang sales ya. Selama ini Pak Karyo itu disalahpahami seperti itu. Oh gitu. Ya, karena beberapa kemarin ada calon klien dari perusahaan yang mereka tuh usahanya itu bersihin box ATM. Box ATM itu ternyata mereka outsource bersihin uangnya maksudnya? Bukan. Bersihin tempatnya, OB-nya. Ya, saya juga sering bersihin kalau uang itu di ATM. Tanggal 10 itu wis entek Mas. Terus mereka punya perusahaan kayak gitu kan. Mereka itu selalu membersihkan box ATM di luar itu. Mereka menganggap ini tuh aplikasi untuk spying si orangnya kemana aja tahu. Padahal bukan gitu. Titik per titik berarti titik per titik. Selama dia ditugaskan, maka kantor akan tahu. Yang di luar dia nggak ditugaskan ya nggak tahu. Ya oke. Berarti intinya tidak ada masalah ya ketika si sales itu di antara jam
jam ke sini dan ke sini itu Ya, mau mampir ke warung Padang, ke ya, Warmindo, boleh, kemana boleh. nggak masalah ya Nggak berarti ya? masalah, tetap nggak akan ketahuan juga. Gimana taunya? Kalau sampai kita bisa sampai tahu ya itu pelanggaran dong. Oke, Itu oke, kejahatan ITE. Oke, ya berarti kalau dilihat di situ kan memang ini sangat memudahkan sekali ya, Ya. menyederhanakan proses dari apa namanya reporting harian seperti apa, terus kemudian tadi misalnya kita punya marketing yang sales yang sangat banyak, itu semuanya sudah tertata dengan rapi. Nah, Ya. ngomong-ngomong dengan laporan tadi, kira-kira untuk manajer sales atau manajer lapangan itu dia pantaunya via apa Mas? Via hub mobile apps atau via dashboard sendiri di ini? Tergantung pengennya seperti apa. Via mobile apps bisa. Yang itu tampilannya nanti beda. Sama kayak itu loh, ya kayak sama itu kan satu aplikasi dengan dua tampilan. Ya. Jadi nanti manajernya tampilannya beda sama yang tim lapangan. Oke. Aplikasinya untuk sesi desktopnya pun ada. Kalau misalnya Pak manajer nih nggak mau kepanasan, pengennya di kantor terus gitu, Oke. ya ada. Oh gitu. Back office-nya ada. Oke, tadi menarik ya, karena ini dilihat tadi kan baru untuk sales yang memang sudah ditugaskan, ya kan? Misalnya Pak Reza ini manajer saya, terus Mas Danang, ayo tolong dong hari ini ke warung sini, ke sini untuk ambil apa misalnya urusan apa gitu. Nah, kalau misalnya sales yang independen misalnya nih, dia tidak punya tiap hari ada tujuan kemana-mana, tapi mau pakai Pak Karyo, kira-kira bisa nggak? Cocok nggak? Bisa aja. Tergantung, sebenarnya bukan tergantung posisi salesnya itu independen atau enggak, tapi sistem sellingnya yang bisa cocok nggak cocok dengan Pak Karyo itu. Maksudku gini, kalau kita sistem sellingnya itu modelnya kayak misalnya sales mobil yang keluar cari customer nggak kemana-mana, nggak jelas nggak kemana, pokoknya gitu yang ya. penting dapat, itu nggak cocok. Itu nggak cocok? Nggak cocok. Oh, nggak cocok ya. Tapi kalau misalnya begini nih, misalnya Mas Danang adalah freelancer gitu. Oh, aku punya target nih, hari ini aku mau jualan ini, bikin tugas sendiri aja. Oh gitu. Hari ini aku mau pendekatan soal program apa misalnya, gitu kan? Itu langsung yang di perusahaan yang Mas Danang freelance tadi tahu, oh ternyata Mas Danang lagi PDKT soal produk ini gitu. Oh Itu iya. tahu. Iya. Tapi dia harus ada plan by plan-nya, bukan yang keluar nggak ada plan, yang penting dapat, itu agak kurang cocok. Oke, tadi berarti kesimpulannya Pak Karyo ini adalah aplikasi yang cocok untuk tim sales yang memang day to day-nya sudah ini ya, sudah ada. Iya, sudah ada plan, terus kemudian bikin plan sendiri. Bikin plan sendiri pun kecuali bisa. Tadi Mas Reza sudah bilang misalnya di dealer misalnya, orang yang kemana-mana itu tidak perlu ya. Enggak, itu beda lagi nanti Itu beda sistemnya lagi gitu. sistemnya. Oke, ketemu lagi di Ngeteh, masih bersama saya. Habis iklan boy tadi. Wih, tadi nggak ada iklannya ya? Udah, sekarang minum dulu aja berarti ya. Ini boleh juga Mas. Ini sponsor dari kita juga. Apa ini? Terus. Oke. Kita ngobrolin tentang masih di seputar aktivitas sales, aktivitas pekerjaan sales, aktivitas pekerjaan tim lapangan ya. Saya pernah didatangi nih sama salah satu, entah itu surveyor atau sales atau apa, datang ke rumah. Itu yang bikin kabel-kabel, narik kabel itu biasanya apa? Pernah datang ke tempat saya. Itu kan banyak di dalamnya itu kan banyak perusahaan-perusahaan di bawahnya ya. Maksudnya pakai kontraktor. Nah, itu sales, kebetulan yang datang ke tempat saya sales, kemudian kita sudah punya nih Pak Karyo kan. Terus kemudian pas terakhir dia laporan kan, saya kemudian pakai jasanya dia nih. Oke Mas, saya pakai ini. Terus kemudian dia minta saya untuk selfie nih sama si salesnya itu. Pak, kita selfie dulu ya Pak, nanti buat laporan ke atasan saya. Oh ya, terus aku mandi dulu toh. Oh, enggak pakai mandi ya, langsung selfie ke belakang, cepret, udah jadi. Terus itu dikirim. Terus kan penasaran nih, pakai aplikasi apa ya Pak gitu.
Enggak Mas, ini cuma pakai aplikasi yang namanya apa? Oh gitu. Kamera GPS lah intinya. Jadi bisa nunjukin lokasinya. Ya gitu. intinya untuk foto dan kemudian bisa menunjukkan dia ada di mana, posisinya apa, jam berapa gitu. Nah kalau dilihat dari situ bedanya apa nih Pak Karyo dengan aplikasi-aplikasi yang semacam itu? Itu tak tanya ternyata gratis, banyak sekali di aplikasinya di apa? Indomaret, sorry. Kok Indomaret sih? Apa? Play Store ya? Di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi gratis macam itu. Nah, kenapa harus pakai Pak Karyo? Bedanya apa dengan aplikasi-aplikasi gitu? Yang pertama ya. Nah, Ya Pak Karyo juga gratis sampai 5 orang. Oke. Nah, yang pertama ya, itu. 5 orang. Yang kedua. Itu nanti masalah harga-harga dan lain nanti ya. Nanti. Terakhir. Oke. Yang kedua itu kan cuman foto dan lokasi aja. Kalau di Pak Karyo kan masih ada lainnya. Ada Nah, kebetulan laporannya. saya lupa nih, habis itu dikirim kemana itu nggak tahu. Paling Nah, lewat iya. WhatsApp ya. Iya, makanya kalau di Pak Karyo ada laporannya, ada checklistnya. Kamu Ada tuh checklistnya. sebagai marketing tugasmu tuh ada SOP kan setiap perusahaan tuh. Oke. Flow sellingnya kan beda-beda tuh. Ah. Itu perusahaan bisa bikin sendiri-sendiri. Flow-nya kalau jualan Indomie tadi Indomie. apa? Terus jualan misalnya jualan motor kayak atau apa gitu. Ada flow-nya masing-masing. Jadi itu nanti kalau itu udah checklist, selain si manajer tahu bahwa udah datang ke tempatnya Pak Danang, manajer juga tahu bahwa si salesnya itu sudah memenuhi SOP-nya. Oke. Terus apa kendalanya, catatannya, misalnya ada kendala ataupun ada insight baru mungkin itu langsung bisa masuk kalau di Pak Karyo. Kalau cuma kamera tok kan Oke, nggak berarti ada. perlu dicatat ya kalau aplikasi Pak Karyo ini bukan sekedar geotagging saja ya. Enggak. Maksudnya nggak cuma mencatat dia posisinya di mana, tapi lebih dari itu kan. Lebih ya. dari itu. Bisa apa checklist tadi task hari ini ngapain, terus kemudian manajemennya lebih luas lagi. Dan Nah, malah kalau boleh apa ya? Aku tekanin sih sebenarnya malah justru Pak Karyo itu highlightnya justru di yang namanya juga field team management justru highlightnya di pelaporan itu tadi karena pelaporan ya. handle 100 sales laporannya 100 sales itu ya enggak mudah gitu. Berarti kalau misalnya pakai Pak Karyo ini komunikasi hariannya tetap pakai WhatsApp kan enggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nah, itu biasa kan maksudnya? Ya biasa. Ya, untuk Pak Karyo ini memang untuk menghandle manajemennya ya. Kalau chatnya mau pakai apa aja bisa. Meskipun di Pak Karyo juga ada chatnya. Oh, ada chat internal juga. Ada. Kalau mau pakai silakan. Kalau tetap mau ngechat pakai oke. WhatsApp, mungkin takut ketahuan manajernya apa lagi ngobrol ya nggak apa-apa. Oke, bisa grup chat juga di situ. Memang grup chat. Oh, itu memang. grup chat ya, bukan personal, nggak bisa personal. Nggak bisa. Oh, gitu. Kita per tim. Oke, nah jadi perlu dicatat tadi ya, bagi sales tadi langsung bisa kontak Mas Reza untuk menggunakan aplikasi Pak Karyo tadi, karena ya itu tadi bukan cuma masalah salesnya itu ada di mana, tapi lebih detail lagi Anda bisa SOP-nya seperti apa. SOP dan lain-lain, terus kemudian reportingnya bisa lebih enak ya kalau pakai Pak Karyo. Perlu dicatat ya. Tadi Bahkan yang tadi udah kita singgung kan ada tanda tangannya Oh, yang ada tanda tangannya digital juga. misalnya. Oke, ini udah serah terima nih barang-barangnya, tinggal tanda tangan ya di situ bisa. Oke, tadi kan sudah ngomongin latar belakang dari Pak Karyo ini, kenapa kemudian dibikin Pak Karyo, terus kemudian solusi-solusi yang diinikan apa. Nah, sekarang mau tanya nih, flow-nya dari misalnya orang pengen menggunakan Pak Karyo. Pertama itu dari mana dulu nih? Apakah langsung download aplikasinya, terus kemudian ngisi-ngisi lain-lain, terus kemudian apa? Ataukah harus kontak kita atau gimana? Kalau saat ini Pak Karyo itu kan ada versi gratis ya, dan itu tim lapangannya sampai 5 orang, jadi 6 orang sama manajernya. 6 orang sama manajer. Ya, jadi kalau misalnya anggota timnya masih kecil, silahkan langsung download di UMKM gitu masih cocok ya kalau Masih pakai cocok. yang free nih ya. Misalnya koperasi itu. Tapi fitur nggak di Enggak, full semua. Oh, full ya, bisa ya, ini berarti bisa pakai semua fitur ya, cuma Bisa. dibatasi untuk 5 orang. Cuman untuk 5 orang aja. Ya, kalau misalnya mau lebih ya Nah, itu baru kontak itu kita. baru kontak kita. Nanti ada harga khusus lah. Oke, balik ke tadi, flow-nya seperti apa? Misalnya Kalau mau pakai- misalnya teman-teman UMKM mau pakai koperasi pasar atau apa gitu, tinggal download, nanti langsung mendaftarkan organisasinya namanya apa. perusahaannya itu tadi. Perusahaannya. Oke, ya, Jadi terus? si yang download yang pertama inilah nanti yang berposisi sebagai manajer.
Oh, berarti kalau saya sales nggak bisa download pertama kali gitu. Yang create itu nggak bisa ya harus. Oh, bisa aja. Cuman kalau Mas Danang nanti itu create organisasi, artinya Mas Danang pemilik akun. Jadi gini, misalnya Mas Danang nih manajer nih. Mas Danang nanti download, create akun. Create akun, habis itu invite teman-teman satu timnya. Oke. Sebagai anggota tim. Nah, itu tampilannya aplikasinya Mas Danang dengan teman satu timnya beda. Oh gitu. Berarti misalnya Mas Reza ini sebagai manajer, create ini dulu ya. Berarti langkah pertama adalah create organisasi. Atau perusahaan tadi. Oke. Setelah itu invite anggota timnya. Anggota timnya invite, bikin akun juga di Pakaryo. Tapi download dulu ya. Download dulu. Nanti invitasinya masuk ke email. Setelah diklik dia akan masuk ke download di Play Store. Setelah dia download otomatis masuk, nggak harus register lagi. Oke. Nah setelah itu baru bisa assign tugas masing-masing ya tiap hari gitu ya. Setelah itu baru aku sebagai manajer tadi kan aku bisa assign nih ke si A, si B, si C, si D itu baru bisa tak assign. Oke. Berarti setiap itu nggak mesti harus dari manajernya yang sign kan? Maksudnya dari timnya sendiri berinisiatif, misalnya hari ini saya mau kesini juga bisa. Kan? Maksudnya nggak merepotkan si manajer untuk setiap hari harus bikin gitu kan? Nggak kan? Nggak, karena kita juga mikirin kalau misalnya dalam satu hari itu kan ada banyak insidental tugas insidental lah. Ya. Misalnya aku ke nih terus wah deket Gamatik sekalian lah ngambil sesuatu itu bisa langsung ditulis aja. Oh, gitu. Sama anggota tim lapangannya. Berarti semua, tapi atasan tahu ya karena langsung tahu. Sudah by system gitu ya. Langsung tahu. Oke, menarik nih tadi 5 user atau 5 karyawan ini di Pakaryo ini masih gratis ya? Gratis. Oke, kalau melihat dari 5 user berarti yang cocok untuk menggunakan ini mungkin teman-teman di UMKM ya. Teman-teman di UMKM misalnya dia punya tim lapangan atau tim sales yang harus muter-muter, nah itu cocok dipakai, silahkan dipakai, bisa download di Play Store sama App Store. Sama App Store juga sudah ada ya. Oke, nah itu bisa langsung di-download di situ. Itu tadi ngomongin flow ya, flow dari bagaimana si kita user untuk mendaftarkan akun di Pakaryo. Terus kemudian setelah itu daily activity-nya yang harus kita lakukan nih, misalnya saya sebagai manajer apa nih yang harus dilakukan sama manajer nih, ngapain dulu nih setiap pagi, harus ngapain aplikasi dulu atau ya itu tergantung flow-nya masing-masing kan. Tadi ada dua ya, misalnya manajer atau perusahaan sudah punya target ya pagi itu tinggal ngeset tugas aja. Set tugas ya berarti. Kalau misalnya memang tidak ada target tertentu, kan ada chatnya tuh di situ, tinggal di chat aja di situ. Kalian nanti keluar ke sini, targetnya sehari ini 5 misalnya. Dan jangan lupa itu memang harus diatur dengan SOP ya. Iya. Kalau ada aplikasi tidak ada SOP-nya, nanti nggak ada yang ngisi, ya sama aja ngapain pakai aplikasinya ya kan. Dan ini kalau misalnya nanti tertarik, misalnya anggotanya cuma 5 nih, tapi aku pengennya tuh yang yang tugasnya bisa berulang-ulang. Jadi nggak perlu bikin, misalnya Mas Danang setiap Senin harus pergi ke ya. Kan susah tuh setiap Senin bikin monoton sekali ya mau beli apa ke Amplas misalnya. Yang berulang itu tadi misalnya teman-teman sales di bidang apa misalnya yang tiap hari kok ke situ terus. Ya kalau mau follow up tiap hari harus sama gitu. Ya mungkin seminggu sekali nih follow up-nya kalau belum selesai kan. Oh mungkin ini kali ya distributor atau agen gitu ya. Juga bisa. Itu kan misalnya dia bawa barang harus ke toko A, ke toko B, ke toko C, ke toko D. Setiap hari kan sama tuh. Nanti 3 hari lagi gitu lagi kan. Itu bisa juga lewat Pakaryo. Bisa, tapi itu versi berbayar. Oh versi berbayar. Itu nanti ada di back office-nya. Oh, karena fitur itu di aplikasi nggak ada, aplikasi itu sudah full version semua. Full version ya. Oke, nah melihat dari aplikasi yang full version ini, kira-kira apa sih fitur-fitur utama atau fitur unggulan yang bisa diceritakan nih ke teman-teman biar ya, mereka juga bisa semakin yakin untuk pakai Pakaryo? Fitur yang pertama tentu saja tadi yang check in check out per area tadi. Itu jadi orang harus check in check out di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau check out harus jam 12 atau jam 2? Ya enggak. Oh enggak ya. Bukan per meeting. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu namanya checklist yang udah aku ceritain tadi yang seperti SOP. Jadi
saat kamu datang ke sebuah tempat tuh kamu punya checklist nih. Jadi kamu nggak kamu punya standar kerja lah gitu. Yang tim lapangan ini ada checklistnya di situ. Terus udah bisa ada tanda tangannya, terus ada apa namanya fotonya juga. Terus ada juga namanya progress activity lah. Ya. Jadi itu kelihatan apakah tugas itu selesai nggak hari ini. Kalau nggak selesai, dia tetap akan ada di situ. Oh, ini belum selesai nih, berarti tak lanjutin besok. Itu akan kelihatan. Oh, itu masih bisa ya, maksudnya nggak berarti aplikasi ini harus dipakai hari ini harus jadi, itu enggak. Bisa multiple. Nah, itu nanti akan gitu ada pengingat dari Pak Karyo. Ini belum selesai loh. Hebat sekali Pak Karyo ya. Oh iya, baik loh. Biasa. Sama teman-teman. Gratis itu ya. Gratis Ya. Oke, berbicara tentang fitur, tadi ada beberapa fitur unggulan ya yang sudah disampaikan. Dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, kira-kira ada nggak nih yang hubungannya dengan mungkin dengan employee? Sales itu sendiri kan employee nih, misalnya kapan dia waktu izin, kapan dia waktu cuti, apakah itu difasilitasi di Pak Karyo ini? Oh, ada sih. Jadi Pak Karyo itu punya bukan absensi ya. Absensi itu kan hari ini masuk, besok enggak gitu absensi. Tapi ada fitur cuti untuk menandakan bahwa tim lapangan tertentu itu tidak bisa ditugaskan di kurun waktu tertentu. Misalnya gitu. Mas Danang cuti dari Senin sampai Rabu misalnya. Jadi Senin sampai Rabu dia jadi gelap warnanya, nggak bisa ditugaskan. Manajer otomatis nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi ada statusnya dia cuti gitu ya? Ada ya. Nah itu juga kalau misalnya ada, tentu saja banyak perusahaan yang sudah punya sistem HR yang ya, digital gitu HR kan sendiri. Itu juga bisa diintegrasikan. Jadi misalnya dia ngurus cuti secara sistemik di sistem yang lain, mau dimasukkan di sini, itu otomatis di Pak Karyo langsung dia terhitung cuti. Oh bisa, itu bisa. Memungkinkan ya? Memungkinkan. Itu satu di urusan employee ya. Kalau yang lain-lain ada kemungkinan integrasi juga ke Pak Karyo ini? Itu salah satunya adalah employee itu, terus yang lainnya mungkin ada di sistem performance. Kan tadi ada tuh KPI gitu. Iya, KPI kan tadi ada tuh yang paling banyak menyelesaikan tugasnya siapa. Ya, itu bisa dikonekkan dengan sistem yang sudah ada dengan KPI mungkin tadi. ada sistem HR yang bisa ngitung, oh ini performanya di atas target, ini di bawah target. Itu gratis juga? Oh enggak. Oh enggak ya, bayar kalau ya. itu. Itu harus kontak ke kontak nomornya ya? Tadi kan di bawah sini. Ada ya? di bawah kan. Oke. Kalau itu enggak. Oke, Mas Reza lanjut ya ke ini tentang aktivitas manajer sales ya. Manajer sales, manajer lapangan. Nah, manajer atau VP itu kan tanggung jawabnya banyak ya. Tidak cuma ngasih tugas ke anak buahnya. Nah, misalnya dia tiap hari itu ada meeting keluar, ada ketemu dengan orang, ada ini. Nah, ketika harus disibukkan dengan mengisi atau mengasih tas tiap hari, misalnya ada 200 karyawan, dia harus manual satu-satu kirim, Mas Reza harus ke pasar bunga misalnya, terus kemudian nomor ketiga kemana, itu kalau satu orang. Kalau 200 orang gimana Mas ini, apakah aplikasi ini bisa memberi kenyamanan bagi si para manajer ini? Ya bisa, itu udah kita pikirin sih. Jadi udah dipikirkan ya Mbak? Udah lah, pertanyaan itu udah kita pikirin. Jadi gini, yang pertama caranya, jadi di Pak Karyo yang di back office, nah kalau pengen yang back office harus berlangganan, tapi yang di back office itu bisa bikin tugas sampai sekaligus 50. Oh 50? Ya. Jadi nggak harus satu-satu, langsung 50, langsung tugaskan 50, bahkan bisa bikin tugas tidak pada hari itu. Misalnya hari Senin nih, scheduling ya? Iya, tak tugasin sampai hari Jumat kemana aja, bisa. Oke. Jadi sekaligus bisa, itu yang pertama. Berarti udah enak banget lah ya. Ya, yang kedua, kan nggak harus manajernya, misalnya punya asisten tinggal dikasih role baru. Jadi tetap yang cuman asistennya nanti bisanya buka cuman bikin tugas doang misalnya. Ya, dia tidak tahu aktivitas. Nggak tahu, yang bisa ngetek tetap cuman manajernya, tapi dia bisa bikin tugas sama mungkin download laporan misalnya, suruh ngumpulin laporannya gitu. Itu bisa diatur di back office-nya. Jadi ada sistem role seperti itu. Berarti nggak perlu khawatir ya bagi manajer-manajer di sana, misalnya tiap hari harus
di depan ini Iyalah. terus nggak perlu ya, itu sudah dipikirkan sama Sudah tim, dipikirkan sama tim luar Pakaryo. biasa. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang masih mengganjal nih. Tadi adalah ngomongin tentang berapa tas yang bisa dibuat dalam sehari nih sama manajer tadi kan. Nah, kita mau ngomongin tentang nominal rupiah. Nah, orang-orang di lapangan itu kan tidak semuanya ya cuma pergi begitu saja, terus kemudian sudah sampai lokasi tempat. Nah, tapi mungkin ada juga mereka yang tukang kredit misalnya nih, tukang kredit misalnya ke tempat ini nagih misalnya ada berapa rupiah, terus kemudian dicatat by system di Pakaryo, itu memungkinkan nggak? Kalau catatan yang by system terus khusus untuk nominal itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Tapi Pakaryo itu punya sistem catatannya itu punya. Jadi kalau memang mau begitu ya tinggal dicatat di catatan itu, nanti dihitung manual tapi. Karena Pakaryo itu tidak spesifik untuk tim yang bergelut dengan uang lah ya, tukang kredit tadi. Finansial ya, di luar itu juga bisa ya? Bisa, kalau misalnya kita fokuskan pakai yang kayak gitu, nanti teman-teman lain yang teknisi AC misalnya, itu kan nggak bisa pakai, nggak apa gunanya ada nominal di situ kan? Oh gitu. Nah menarik nih, kita ngobrol di luar industri finansial tadi atau keuangan. Pakaryo ini cocok buat apa tadi, teknisi AC atau servisan seperti itu. Nah, cocok. Flow-nya gimana nih kalau dipakai sama teman-teman dari industri itu? Jasa. Ya kan biasanya kalau misalnya kita mau pesen kayak kantor kita misalnya AC 6 bulan sekali kan kita bersihin AC tuh. Kita pesen orangnya, telepon ke sana, ya itu nanti pihak manajernya sana masukkan ke tugas siapa yang ditugasin, orangnya datang ke sini, check in, foto, bikin laporan, selesai pulang. Nah di situ dia ada SOP kan, ada checklistnya tadi, bersihin ini, bersihin itu, bersihin ini. Jadi kantor tetap bisa ngecek bagaimana kualitas kinerjanya di si tim lapangan pas bersihin AC di kantor kita, apakah ini sudah dilakukan semua itu. Oke, berarti aplikasi ini juga cocok untuk memantau pekerjaan dari teman-teman yang di lapangan, terutama untuk teknisi ya, teknisi AC, terus kemudian servis yang mobile gitu cocok ya. Ya, terus ada juga tuh yang cocok juga yang belum kita sebutin tadi, mandor untuk bangun rumah. Biasanya kan mereka ada 5 site, terus nanti ngecek satu-satu, itu kan sering gitu. Pengembang itu kan punya mandor-mandor yang ngecek, misalnya quality controlnya siapa, ininya siapa, mereka harus ngecek tuh setiap hari. Yang itu mana, bisa juga dipakai Pakaryo ini ya? Bisa. Nah itu kan biasanya kan mereka satu kali bangun kan nggak hanya satu lokasi, bisa 4, 5, sampai 7 gitu, bisa pakai itu juga. Berarti multiple industri, semua industri bisa dan masuk sini ya? Itu juga alasan kenapa tadi itu kita tidak ada pencatatan dalam bentuk nominal gitu ya? Khusus untuk nominal tuh kita nggak ada. Oke, yang satu agak terlewat, mungkin ini harusnya di depan ya. Ada nggak sih pengelolaan manajemen klien, misalnya ketika sales itu kan nggak selamanya ke tempat yang sudah pernah dikunjungi atau mengunjungi lagi. Mungkin ada yang baru nih, ketika saya mendapatkan prospek baru, kemudian ada orang baru, kira-kira manajemen kontaknya itu bisa langsung dikelola di Pakaryo ini? Bisa. Nanti siapapun yang menemukan klien baru selama dia dalam satu organisasi itu bisa langsung isi kliennya itu siapa. Misalnya saya manajernya, Mas Danang member tim apa gitu, tim A gitu. Mas Danang ketemu klien, Mas Danang langsung isi aja di situ, bisa. Jadi saya juga langsung tahu tapi. Ada semacam kayak mini CRM ya gitu ya? Iya, ada. Mini CRM gitu mini ya, CRM, tapi mobile CRM gitu ya. Jadi saya langsung tahu, oh Mas Danang dapat klien nih, namanya baru. Saya juga bisa lihat kliennya siapa. Oke. Nanti akan kelihatan kliennya siapa, terus dia tuh ketertarikannya ke kita tuh soal apa sih? Oke. Balik lagi ke dashboard ya. Kalau dari manajer itu kira-kira apa sih yang bisa dilihat di dashboard? Manajer bisa melihat apa sama masing-masing salesnya? Misalnya ketika lihat dashboard, ini sales dengan nama Yono ini ternyata paling tinggi
achievementnya, misalnya paling tinggi apanya. Nah, ini apa yang bisa dikelola di dashboard itu, dilihat sama manajer? Kalau saat ini tuh yang pertama muncul saat manajer buka dashboard itu adalah rekapitulasi. Buku Berapa keris sih? tadi ya? Buku keris itu. Buku keris. Berapa tugas yang misalnya kita filter minggu ini ya? Berapa tugas yang minggu ini sudah Selesai. dibikin? Oh, ya, berapa yang dibikin? Sudah selesai berapa? Oke. Belum selesai berapa? Siapa yang paling banyak menyelesaikan tugas? Siapa yang paling sedikit menyelesaikan Komplit tugas? ya berarti ya? Komplit. Nanti juga ada tugas seperti apa sih yang sering selesai dan seperti apa yang nggak selesai. Jadi itu bisa jadi masukan baru untuk perusahaan-perusahaan supaya mereka juga punya analytics bahwa semakin banyak datanya, analytics kita akan semakin bagus karena analytics itu dasarnya adalah kuantitas data, bukan kualitas data. Ya, Jadi nanti kalau kliennya atau tugasnya mungkin udah 1000, akan makin akurat lagi dia. Karena kan setiap dia belajar terus kan. Kalau baru 10 tugas ya nggak kelihatan pasti. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin agak teknis dan agak keluar di ini masalah fungsionalitas dan lain-lain nih. Kalau misalnya saya adalah seorang sales di pelosok ya, di pelosok misalnya, saya emang sekarang nggak di pelosok? Enggak lah, masih di kota-kota aja. Misalnya saya ada di pelosok nih, misalnya daerah Prambanan misalnya, Manis Renggo misalnya. Misalnya kita di daerah sana yang jarang banget ada sinyal, misalnya sinyalnya cuma dikit. Nah, kira-kira tim sales itu tetap bisa pakai aplikasinya nggak? Check in check out tadi terutama ya, kan kita sampai ke rumah, misalnya ke rumahnya Mas Reza yang nggak ada sinyalnya, kira-kira tetap bisa nggak? Kalau secara operasionalnya itu ada beberapa yang tetap akan berkurang karena nggak ada sinyal kan. Cuman kalau dari sisi tracking tetap akan kecatat. Maksudnya gini, karena Pakaryo itu punya yang namanya setiap kali install Pakaryo maka dia akan ngakses local storage handphone kita. Itu untuk nyimpen data saat offline. Jadi misalnya nih, aku pergi ke tempatnya ke BNI UGM misalnya, di BNI UGM nggak ada sinyal nih pas aku meeting. Ini nggak ada sinyal kan, itu tetap bisa check in check out, tapi dia nggak ke-record dulu. Nanti pas dapat sinyal, nah itu nanti baru akan masuk nih laporannya ke atas. Karena pada saat nggak ada sinyal ya laporan nggak akan masuk. Gimana cara ngirimnya? Nggak bisa. Tapi itu terekam. Oke. Ya, semuanya kayaknya sudah diterangkan sama Mas Reza dengan jelas ya. Maksudnya teman-teman di rumah misalnya punya sebagai manajer ataupun sebagai sales sendiri ya, ini aplikasi ini bisa direkomendasikan ke rekan-rekan di kantor untuk pakai, ya minimal pakai gratis dulu lah ya. Iya, pakai gratis dulu, uji coba dulu ke maksimal 5 anggota dulu. Nanti kalau misalnya bermanfaat terus kemudian bisa lebih efektif dalam membikin tugas, dalam mengelola tugas, nah bisa kontak ke siapa Mas? Muhammad Reza. Oh, bisa kontak ke Muhammad Reza ya. Nanti nomornya di bawah sini. Oh iya, nomornya ada di bawah ini. Oke. Untuk berlangganan Pakaryo, caranya gimana? Kalau mau pakai yang gratis gimana? Kalau mau berbayar seperti apa? Kalau misalnya mau yang gratis, tinggal download aja. Kalau misalnya nanti mau upgrade ke paket berbayar, itu di dalam aplikasi pun bisa. Oh, bisa langsung berlangganan di situ. Misalnya untuk meningkatkan jumlah timnya yang mau di-invite berapa, atau pengen meningkatkan fitur. Atau kalau misalnya mau integrasi atau apa, nah itu baru kontak lah kita. Payment pembayarannya untuk yang di dalam Pakaryo udah langsung sudah ada lewat situ ya. Jadi nanti setiap kali berlangganan paket berbayar, kami akan dapat notifikasi dan secara itu otomatis kami akan mengirimkan akun baru untuk biar si pemilik akun yang bayar tadi langsung kita kasih akses ke dashboardnya, ke back office-nya. Ya. Oke. Semua tentang aplikasi Pakaryo, terus kemudian fungsinya apa, benefitnya apa untuk teman-teman sales dan marketing atau tim lapangan lainnya sudah dijabarkan semuanya dari A sampai Y ya. Belum sampai Z. Belum ya. Karena ada beberapa yang
Belum, Ya, ada nanti beberapa. harus tanya-tanya lagi. Ya, itu harus tanya kalau misalnya teman-teman ada penasaran misalnya tentang aplikasi ini seperti apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Last statement deh. Aplikasi Pakaryo ini biar semuanya terang benderang, terus kemudian mungkin yang sering dialami Mas Reza, ini aplikasi bla 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 bla, mungkin ini perlu satu statement terakhir. Jadi gini sih, beberapa saat kami tim Pakaryo pernah mendemokan aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan gitu, banyak yang salah sangka bahwa Pakaryo ini aplikasi untuk memata-matai karyawan, padahal bukan. Pakaryo itu aplikasi bukan untuk mengawasi karyawan, tapi untuk mengawasi tugas karyawan. Tugasnya yang diawasi, bukan orangnya. Bukan orangnya. Betul. Jadi orangnya kemana-mana juga setelah tugasnya selesai loh ya itu nggak masalah. Ya, okay. Nah itu makanya jangan takut sih pakai Pakaryo. Nanti jangan takut, wah aku kalau kemana-mana ketahuan, enggak. Oke, itu dia last statement dari Mas Reza. Untuk lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung lihat di pakaryo.id untuk informasinya, ada downloadnya di situ seperti apa, terus kemudian ada kontaknya juga ada di situ, bisa langsung pakai aplikasinya. Dan yang pasti aplikasi Pakaryo ini sangat membantu ya, membantu bagi teman-teman. Ya itu tadi yang gratis juga pun masih bisa pakai kan ya, teman-teman UMKM, terus kemudian teman-teman yang sedang berusaha, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah profesional mengelola tugas tim salesnya, bisa dipakai untuk kegiatan itu juga. Oke, terima kasih. Demikian tadi semuanya sudah dijelaskan sama Mas Reza tentang aplikasi Pakaryo dan kemudian benefit apa yang ada di dalamnya, fungsinya untuk apa. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di ngeteh selanjutnya. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Ya. Ciao.